Kuburan itu tidak boleh disemen, haram bila di tanah wakaf. Jadi yahrumul bina'u 'alal qabri, haram membangun kuburan di keramikin, di marmerin bila kuburannya tanah wakaf. Kalau kuburannya tanah pribadi enggak haram, makruh saja. Ya Rabbi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa yahrumu nabshuhu qabla bila'in illa lidaruratin, dan haram oleh menggali kuburan sebelum hancurnya mayit illa lidaruratin, kecuali karena ada darurat. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara sekalian, kajian kita malam ini saya mau menutup pembahasan jenazah. Jadi sudah kita tak mengaji jenazah lagi. Malam hari ini sesudah kita pertemuan yang lalu menjelaskan tentang penguburan. Ya, nguburin udah Dato' paham Dato'? Baik. Apa hal yang dilakukan oleh muslim pasca mayit dikubur? Adab-adab apa yang harus dijalanin oleh muslim sesudah mayit itu dikubur? Sebelum ngomongin adab ini, kuburan mayit yang sudah dikubur ini tidak boleh digali ulang sebelum mayit itu hancur. Sebelum mayit ini hancur, enggak boleh ditibanin. Ditibanin itu apa ya? Ditumpuk. Untuk hancur itu berapa tahun? Muallim Syafi'i Hadzami rahimahullah rahmatal abrar menjelaskan, kata beliau, Guru Mansur pernah meneliti 40 tahun baru hancur. Standar di jembatan 5 yang rada becek ya, jembatan 5 rada basah. Jadi tapi beberapa teman kita yang tukang gali kubur kayak di Bintaro nih, di Muflihun itu, bahasa beliau 15 tahun sudah tinggal rambut doang. Kenapa? Karena memang struktur tanah ini bakal berbeda-beda. Kalau di Arab setahun saja udah cukup karena panas dan tanahnya enggak kayak kita. Jadi setahun aja udah enggak ada orang. Jadi kalau belum hancur, haram kita numpuk. Digali ulangnya itu enggak boleh, kecuali memang karena ada darurat. Di antara darurat itu yang menyebabkan kuburan kudu digali ulang, mayitnya dikubur belum dimandiin, atau dikubur belum disolatin, dimandiin, belum dimandiin, main kubur aja. Ini wajib digali. Kalau enggak digali dosa semuanya tuh. Catatannya belum hancur baru dikubur. Kalau udah lama, ya udah 2 bulan yang lalu digali bau, udahlah tutup lagi. Atau menghadapnya tidak menghadap kiblat, telentang muslim di kuburnya. Ini telentang nih, wajib ngadepin kiblat, maka ini wajib digali ulang. Wajib digali ulang. Tapi kalau mayitnya sudah hancur, sudah jadi tanah,
maka boleh digali ulang, diganti dengan mayit baru. Dengan mayit baru, ditibanin, ditumpuk. Karena sudah tidak ada mayitnya. Karena mayit itu akan merasa tersakiti sebagaimana tersakitinya orang hidup. Kita ukur aja, saudara tiduran, saya tindihin di atasnya, mau nggak begitu? Begitu, mayit juga nggak mau, haram gitu. Atau ada perempuan hamil dikubur, ternyata bayinya hidup, dengar, nah ini hidup nih bayinya, wajib juga digali ulang, begitu, wajib digali ulang. Ini diantara bagian-bagian darurat kuburan adalah digali ulang. Pokoknya kalau sudah kuburan itu sudah hancur, boleh diisi mayit baru, ditumpuk lah. Hancur. Saya nggak paham di Pondok Kacang Prima itu berapa tahun tuh hancurnya itu. Begitu, karena standar tanah kan berbeda-beda. Itu bisa ditanya sama bagian pemakamannya. Kalau di sini Pondok Kacang Prima ya. Pondok Kacang Timur. Pondok Kacang Timur. Itu begitu TPU-nya. Intinya kalau mayit belum hancur haram digali. Kemudian itu kuburan itu tidak boleh disemen, haram bila di tanah wakaf. Bila mayit itu dikubur di tanah wakaf, maka haram disemen, dikeramikin, dosa hukumnya. Jadi ya harumul bina'u 'alal qabri, haram membangun kuburan dikeramikin, dimarmerin bila kuburannya tanah wakaf. Kalau kuburannya tanah pribadi enggak haram, makruh saja, buang-buang uang. Bukan begitu cara membangun kuburan. Membangun kuburan itu caranya anaknya banyakin baca Quran buat almarhum, itu namanya membangun kuburan. Begitu, haram, nggak boleh kita semen, dosa. Semennya tuh dimarmerin, dosa. Kecuali kuburan kaum salihin, wali-waliullah, karena untuk tabarruk itu ndak apa-apa di tanah wakaf. Begitu. Jadi kalau tanahnya tanah pribadi, makruh, buang-buang uang. Kalau tanahnya wakaf, haram. Kalau semacam TPU itu, tanah kusir lah macamnya, itu kan bukan wakaf. Wakaf sewa ya? Sewa itu ya? Sewa tuh setengah milik begitu ya? Ya kontrak itu ya, sewa ya. Kalau sewa makruh aja. Kalau tanah itu, kalau wakaf haram, ndak boleh, hanya kasih papan saja. Dosa, bakal disiksa tuh mayitnya. Bukannya sayang sama orang tua. Kalau mau dikasih batu aja ditempel-tempelin. Tahu batu? Ya koral, batu bata aja dah. Begitu. Anggap ini batu bata nih. Taruh, ntar ditaruh tumpangin aja. Ditumpang-tumpangin aja, disusun aja. Batu kali, ini Bang Haji Barudin itu batu, digitu-gituin aja, di batu alam. Iya, gitu-gitu aja. Yang diangkatnya nggak apa-apa kalau begitu. Begitu tuh, anggap aja batasnya gitu. Kenapa? Wakaf itu artinya judulnya aja wakaf. Dalam ilmu tajwid, wakaf tuh titik. Dalam ilmu Al-Quran tuh wakaf itu titik tuh miliknya balik milik Allah. Sudah enggak ada kepemilikan kita. Ini masjid punya Pak Anu, tanah aslinya diwakafin buat masjid Al-Fat, ya milik Allah. Sudah, kalau milik Allah siapa aja bisa
pakai. Kan milik Allah, umum. Maka diatur. Walaupun siapa aja boleh pakai juga, kalau masih ada mayitnya memang haram begitu. Kalau udah hancur jadi tanah boleh. Karena milik Allah, maka kalau kita semen, kita bangun, namanya menghaki yang bukan haknya, menguasai yang bukan milik, dan itu dosa. Begitu, dosa. Bukan anak yang baik yang kasih marmer itu. Kalau tanah pribadi mau monggo, tanahnya suka-suka dia. Begitu. Walaupun agama bilang makruh. Kalau fi ardi milkin, nggak usah. Mana saya kasih marmer habis 50 juta lagi. Enggak ngaji ya. Kita ngaji dulu lah. Nanya dulu. Jangan nyontoh ya. Gimana bang? Itu dia. Gitu jangan. Dosa. Jangan dosa. Begitu. Dosa. Begitu. Kecuali orang-orang soleh, wali-waliullah, ulama, karena hormat. Begitu. Hormat. Begitu. Sebagai sejarah. Di samping jasadnya para syuhada, jasadnya para aulia itu tidak hancur. Itu ya Anda apa-apa. Lagi juga di kuburan nggak banyak kalau walimah. Nggak banyak. Nggak semuanya. Kan begitu. Itu begitu. Itu berbicara kuburan. Selesai dah. Lalu kita ngomongin adab. Apa yang harus dilakukan pasca penguburan? Maghribnya, malamnya mengerjakan sholat hadiah. Ini tadi dikubur nih, siang dohor. Maka maghrib tuh, habis sholat maghrib, ba'diyah maghrib, maka sunat mengerjakan sholat hadiah. Salat hadiah ini namanya banyak. Ada ulama menyebut salat al-uns fil qabr, salat ketenangan mayit di kubur. Ada juga menyebutnya salatul wahsyah, salat stresnya orang malam pertama di kubur. Ada yang menyebut salat hadiah, salat yang dikerjakan oleh keluarga si hidup atau orang lain yang sayang kepada si mati, memberi hadiah supaya tidak stres, supaya tenang. Jadi salat uns fil qabri, salat hadiah, salat waksah, uang duit fulus, namanya beda, isinya sama. Begitu. Dalam satu hadis, sebagaimana dituliskan di dalam kitab Nuzhatul Majalis oleh Imam Abdurrahman As-Safuri, juga Al-Imam Ahmad Al-Mihi di dalam kitab Hasiyah Syarhus Sittin li Ramli, juga Syekh Nawawi Al-Bantani tulis di dalam kitabnya Nihayatuz Zain, dan masih banyak ulama-ulama jelaskan satu hadis, la ya'ti 'alal mayyiti asyaddu minal lailatil ula fil qabri. Tidak datang pada mayit yang paling mengerikan dan menyeramkan selain malam pertama di kubur. Paling stresnya orang. Maka farhamu mautakum bis sedekah. Maka disuruh kita berbelas kasih kepada yang meninggal itu dengan bersedekah. Fa ilam tajid, kalau kita nggak dapetin, salat hadiah 2 rakaat. Bacaannya habis Fatihah, ayat kursi, Al-Hakumut, Kulhu 11. Ayat kursi, Al-Hakumut sama
qulhu 11 kali. 11. Ruku biasa sampai sujud, bangun lagi Fatihah, ayat kursi, Al-Hakumut, qulhu lagi 11. Ruku sujud sampai salam dah. Doa. Doanya begini. Yang pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inni sallaitu hadhihi salata wa ta'lamu ma uridu. Allahumma ba'as sawabaha ila qabri titik-titik bin titik-titik. Amin. Pendeknya begitu. Panjangnya lihat di buku yang kami tulis, di ujungnya itu namanya Al-Wijazah fi Ahkami Sholatil Janazah. Ada buku tentang aturan sholat jenazah dari syarat rukun. Di ujungnya itu kami tuliskan sholat hadiah, niatnya, bacaannya, doanya, hadisnya, bagaimana buat laki, bagaimana buat perempuan, dan seterusnya. Sholat hadiah niatnya begini: usolli sunnatal hadiyati li ruhi anu bin anu rakaataini lillahi ta'ala. Ya bahasa Indonesia aja dah yang kita bisa. Bahasa Arab yang ngapalinnya zaman PPKM begini. Aku niat sholat sunnah hadiah untuk arwahnya Fulan bin Fulan karena Allah Ta'ala. Gitu aja. Usolli sunnatal hadiyati li ruhi anu bin anu lillahi ta'ala. Begitu. Aku niat sholat sunnah hadiah untuk arwahnya Pak Anu bin Anu karena Allah Ta'ala. Bacanya tadi, doanya tadi. Dalam hadis itu dijelaskan, bila dikerjakan sholat hadiah ini, maka Allah kirimkan 1000 malaikat yang membawa nampan cahaya, yang menerangi dan menenangkan almarhum di alam barzakhnya. Alam barzakhnya. Udah pernah belum ngerjain? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah kan dari dulu ini ajaran. Waduh, iya, sabar, ntar dikasih pertanyaan. Kasih pertanyaan biar kelar dulu. Maghrib, maghrib, sholat hadiah, begitu, enak, maid. Adat di daerah tuh, nih ada satu daerah punya adat begini. Biasanya datangin tuh di kampungnya orang yang mengerti begitu. Adat nih. Ada amplop tuh tulisannya sholat wahsyah, ada tulisannya sholat hadiah, ada tulisannya sholat usfil qabri. Artinya Pak Ustadz minta tolong bantuin saya punya abah sholat hadiah lah, begitu. Tapi enggak pakai ngomong begitu, di tulisannya ada begitu, itu maknanya begitu tuh. Ada tuh kami temukan orang bertanya, ini apa? Oh, maksudnya nih orang minta tolong pada sampean untuk mengerjakan sholat hadiah. Ini sebagai ucapan terima kasihnya. Begitu. Begitu maksudnya dia, kata kita begitu. Ada tuh adat-adat daerah, adat kayak begitu. Kita yang ngerjain kalau bisa. Begitu. Kan anak ada 40 kan lumayan banyak ya kan. Satu orang aja begitu. Ini anaknya atu kagak ngerjain lagi, sian banget.
Itu begitu. Tuh terakhir dah tuh, malamnya tuh. Ini bagaimana belum nih? Boleh. Kata Syekh Nawawi dalam Nihayatul Zen, fatuba liman fa'alaha li amwatil muslimin. Kalau belum kerjain, nggak apa-apa. Salat hadiah. Sudah dua, sesudah mayit dikubur dan dari sebelum dikubur sunnah takziah. Takziah itu menghibur daripada keluarga yang berduka. Hibur keluarga mayit, dihibur, takziah. Hatta non muslim, cuman ada beda doa saja. Kalau kita lah muslim begitu, di dalam kita takziah doanya begini, sambil salaman, pelukan, umpamanya dia nangis, kita doanya begini. Kalau takziah tuh Bismillahirrahmanirrahim, a'zamallahu ajraka wa ahsana azaaka wa ghafara limayyitika. Itu doanya. Semoga Allah memberikan ganjaran pahala yang besar kepadamu atas ketabahan dan ketegaranmu. Allah perindah hiburanmu. Allah ampuni mayitmu. Ini kalau muslim. Kalau non muslim mah turut berbelasungkawa. Udah cukup begitu aja. Begitu. Boleh. Jangan enggak. Karena kan sebagai hak daripada manusia, kita hibur. Takziah. Habis ini adabnya adalah ziaratul kubur. Ziaratul kubur. Kita ziarah kubur ke orang tua. Bisa Jumat bagus, nggak keburu Jumat Kamis asar, nggak keburu Sabtu pagi sebelum terbit matahari, nggak keburu sekeburunya. Ganjarannya besar dan menyebabkan rezeki luas. Ya, saya mau liburnya minggu nggak apa-apa. Yang penting ziarah ke kubur. Ziarah. Adapun tahlilan, seperti apa yang dilakukan itu oleh banyak kaum muslimin, itu adalah bagian kesunatan yang tidak khusus dengan baru wafat saja. Ada yang seminggu, ada yang 3 hari, itu bagian lain. Ada 40. Ini adalah adat, tapi isinya semuanya ajaran Nabi. Wong baca Quran, tahlilan tu mendoakan almarhum, mendoakan, disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ziarah kubur Nabi, kalau udah Kamis asar pergi ke Uhud, kalau Jumat pergi ke Baqi. Ziarah. Tahlilan kalau kita bisa doain. Masalah ngundang orang itu teknis, kita anaknya doain tuh sama almarhum. Baba kita tuh ngumpul. Begitu ngumpul, silakan. Adapun kita mengundang orang untuk bantuin doa, ya bagus. Begitu. Tahlilan, kalau bahasa kita orang namanya tahlilan. Sebetulnya bukan tahlilan, itu satu judul doang. Isinya bukan tahlil doang, baca Al-Quran. Tahlilan itu isinya baca Quran, baca zikir, solawat, la ilaha illallah, tasbih, doa, silaturahim. Kadang saudara gak ketemu, ketemunya di tempat tahlilan. Ada sedekah.
Ini semuanya ajaran yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Silakan, itu adab-adab kita kepada keluarga yang sudah meninggal. Jadi solat hadiah, takziah, maka dibanding timbang ngobrol doang, diisilah dengan kalimatut thayyibah, bacaan-bacaan yang penuh manfaat, bukan kepada yang meninggal saja tapi juga kepada yang hadir. Dulu Abi Usaid radhiyallahu taala an, di dalam hadis yang sahih di dalam kitab Sahih Ibnu Hibban meriwayatkan dari Abi Usaid Al-Ansari radhiyallahu taala an, kata beliau, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana indah, summa qala ya Rasulullah inna abawaya qad halaka fahal baqiya min birrihima ba'da mautihima syai'. Ya Rasulullah, ayahku udah meninggal, ibuku udah meninggal, masih adakah jalan bakti anak kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, ataukah tak ada? Dia bertanya, pengen jadi anak yang baik. Maka Nabi jawab, na'am, yo, banyak. As-salatu alaihima, doakan, kirim doa. Itulah yang orang kampung sebut tahlilan, kirim doa. Ada maknanya banyak nih. As-salatu alaihima, 2 salat jenazah, 3 salat hadiah, 3 doain salat jenazah, salat hadiah. Ini as-salatu alaihi wal istighfaru lahuma, mohonin ampun kesalahannya, doain, kirim doa Allah maghfir lahu warhamhu. Wa infadu ahdihima, penuhi kepengenannya, wasiat-wasiatnya, pesan-pesannya, tunaikan, tepati. Wasilaturrahim allati la rahimalaka illa min qibalihima, sambungin kerabat, saudara bapamu siapa encang-encingnya, jangan putusin. Itu bagian bakti anak kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Kirim sedekah. Di dalam kitab Wasiatul Mustafa, Al-Imam Abdul Wahab Asy'arani menjelaskan satu hadis pesan Nabi kepada Imam Ali bin Abi Thalib, ya Ali, tasaddaq ala mautaka fa inna Allah subhanahu wa ta'ala qad wakkala malaikatan yahmiluna sadaqatil ahyalil amwat. Ali, kata Nabi, jangan enggak ente kirim sedekah untuk keluarga yang sudah meninggal, almarhum keluarga anda. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah punya malaikat banyak, dari banyak itu punya tugas macam-macam. Ada satu malaikat tugasnya tukang nganterin sedekah si hidup kepada si mati. Ada malaikat yang tugasnya khusus yahmiluna sadaqatil ahyalil amwat, bawain sedekah si hidup kepada si mati ke kuburnya. Anakmu nih sedekah, nih ganjarannya atas namamu nih. Fayafrahuna biha, maka mayit itu girang banget dengan disedekain tuh oleh keluarga yang hidup. Asadda makanu yafrahuna fid dunya, lebih dari senangnya di dunia dikasih. Karena sekarang bisanya nerima doang, nggak bisa memberi. Nerima bisa, rekeningnya tuh transfer dia nggak bisa, tapi ditransferi bisa. Wayaqulun, di samping dia girang, dia doain tuh anak-anaknya, keluarga yang sedekah atas nama dia. Allahumma gfir liman nawwara qabrana wa basyirhu bil jannah. Ya Allah, maafin, ampunin salahnya orang yang membuat kuburan saya jadi terang dengan sedekah dia. Beri kabar gembira dia
dengan dimasukkan ke surgamu nantinya. Keuntungan anak-anak. Bahkan di dalam Musnad Ad-Dailami, Musnadul Firdaus, Al-Imam Ad-Dailami meriwayatkan hadis. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mutaghawis." Orang tuh kalau udah mati di kuburannya tak beda seperti orang yang karam. Nabi itu jelasin sama kita biar ngerti logika. Karena kuburan pada bagian sam'iyat yang kita dengar dalilnya ada adab kubur, nikmat kubur, tapi tak lihat kita dengan mata kepala. Maka supaya kita mengerti, Nabi kasih logika. Orang dikubur tak ubahnya seperti orang yang karam, hanyut terbawa air. Kira-kira orang yang hanyut itu minta apa? Ia minta tolong. Dia minta tolong. Mal mayyitu fi qabri ila ghariqil mutaghawis yantadiru da'watan min akhihi au abihi au sadiqihi. Dia menanti kiriman doa dari kerabatnya, bapaknya, anaknya, saudaranya, temannya yang hidup. Fa idza lahiqathu, bila doa telah dipanjatkan, kana yafrahu asadda ma kanu yafrahu fid dunya. Maka bila kemudian doa telah dipanjatkan, yantadhiru da'watan min akhihi aw abi aw fa idza lahiqathu kana ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Bila doa telah dipanjatkan, maka doa yang dipanjatkan itu lebih disenengin dibanding dikasih dunia dan isi-isinya. Jadi Nabi kasih gambaran. Kata Nabi, orang kalau udah dikubur kayak orang karam, minta tolong. Cara nolongnya nggak sama. Orang yang karam sama orang yang kagak karam beda. Ada orang lagi hanyut, minta tolong, kita tolongin, kasih motor NMAX baru, mau nggak kira-kira? Lah kagak mau dia. NMAX baru, kasih emas 200 gram, mau nggak? Lah kagak. Bukan itu caranya. Maunya dikasih apa? Ban, apalagi ya? Tali, ya pelampung. Orang udah mati, beda cara nolongnya dengan doa. Bacain Al-Quran, bacain tahlil, bacain tasbih. Itu semuanya disuruh oleh Rasulullah. Semuanya. Ini adab-adab sudah dikubur. Biar kita tak putus dengan orang tua. Bahkan dalam kitab Tambil Ghafilin dijelaskan, di antara syaratnya rezeki kita kurang kirim doa kepada orang tua. Kalau kita ada yang gagal rezeki kita ceret, jangan-jangan kurang kirim doa sama orang tua. Begitu. Sebab seluruh sahabat Rasulullah SAW sepakat bahwa syaratnya rezeki muslim diantaranya kurang kirim doa kepada orang tua. Maka adab sesudah dikubur itu adalah satu sholat hadiah, takziah, dan kirim doa. Itu bukan mau-mau kita, bukan. Emang dari dulu udah ada ajaran itu, udah ada. Kirim doa. Apa enggak memberati? Enggak ada yang memberati. Wong yang suruh doa keluarga. Yang memberati itu manakala kita enggak ada maksa-maksain diri menjadi ada. Lah kan kagak, dia anaknya. Dia aja enggak merasa berat, anaknya. Kita sedekah kagak tuh ngeberatin tuh. Ini namanya raja pelit. Namanya raja pelit. Kalau pelit, ini minuman punya saya. Diminta oleh Ustadz Suryadi, enggak saya kasih, namanya saya pelit. Ini minuman punya Ustadz Kamal, diminta sama Ustadz Suryadi, itu juga saya minta itu minuman. Kata saya, jangan, orang kayak begitu dikasih, padahal bukan punya saya, namanya saya ini
Raja pelit, punyanya bukan, enggak ngasih. Itu namanya raja. Ente sodako kagak, ini ada anak pengen sodako sama orang tua, kagak boleh sama kita. Maka kita ini namanya raja. Kata kita ngeberatin, anaknya aja kagak. Kalau ente ngerasa ngeberatin, bilang sama anaknya, ente gak usah keluarin, nih kayak saya kanterin duit nih. Itu bener namanya. Bener nggak begitu? Iya. Itu mah bisanya nyela doang, bantuin kagak. Bener nggak kayak begini nih? Ini kagak bener ini. Yang kayak begitu. Dia kagak paham agama, dia bantuin kagak. Nyela doang bisanya. Ada nggak model begitu tuh? Yang mana orangnya nih? Oh nggak ngaji. Repot juga yang nggak ngaji. Dia omongin ya. Jadi ini saudara, doa begitu. Jadi apa yang dilakukan oleh masyarakat itu memiliki tuntunan-tuntunan yang besar dari agama. Semuanya ada dalil begitu banyak lah. Ulama tulis dalam kitab-kitab mereka, semuanya ada begitu, ada begitu, semuanya punya sandaran dalil. Dan kita jelasin tuh dalam buku Hujalus Sunnah wal Jamaah tentang tahlilan itu. Ada dan udah dibagi. Ini dalil-dalilnya nih. Begitu sampai Imam Muhammad bin Abdul Wahab, orang sebut gegendot Wahabi Salafi itu, ngarang di kitabnya nyuruh tahlilan. Ibnu Taimiyah apalagi, ya Allah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab Ar-Ruh, wah panjang banget. Banyak itu. Kita nggak usah ngomongin madzhab 4. Kalau pengen ngomongin madzhab 4 ada kitab namanya Is'aful Muslimin. Itu dalil madzhab 4. Di luar madzhab 4 masih banyak banget ulama. Maka yang tahlilan itu ajaran ulama dan kita disuruh ngikut yang ngelarang ini namanya ajaran baru. Iya. Yang kita disuruh ikut iya, bukan ya udah segini aja dah. Ini ngaji kita terakhir dah tuh. Saya mau menutup doang. Tuh selesailah kita. Saya kira dengan uraian ini sudah memadai pada paparan jenazah. Tinggal yang ketinggalan kajian ini dilihat aja di Gosolibat TV ada di RTQ lengkap baik. Di RTQ silahkan, di Gosolibat TV silahkan dibongkar, dimanfaatin, disalin, dicatat. Semuanya ini adalah ilmu kehidupan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberlimpahan barakah. Karena kita mau tidak mau meninggal juga, supaya keluarga kita memahami dari mulai prosedur kita awal-awal sampai terakhir pada malam hari ini. Ini saja kajian kita. Silahkan kalau mau ada yang ditanya, dipersilahkan. Wallahu a'lam. Dipasang nisan dari mana boleh? Kalau nisan doang nggak apa-apa. Yang penting jangan ditulisin ayat-ayat Quran ya. Jangan inna ilahi, kalau mau inna ilahi jangan bahasa Arab, Latin aja. Tulis nama Allah diinjak-injak lagi, dosa tuh. Begitu, jangan kayak begitu. Nggak usah. Iya, nggak usah ditulis inna ilahi wa inna ilaihi raji'un. Dijarain juga kagak. Gitu. Ama yang nyiramin diinjek lagi sama dia. Begitu. Jadi namanya aja begitu. Namanya aja. Sebentar. Namanya saja. Jadi boleh saja. Iya, nisannya kalau bisa jangan gede. Nisannya kecil aja diri. Ya, umpamanya nih kuburan. Nah, di sebelah kanan. Di sini aja nih. Jangan ditaruh di tengah sini. Kan gede banget ini. Padahal ini kos di lempengan di mana dia kepala. Lempengan kepala. Kurang lebih demikian. Allah alam. Oh, itu dari kemarin sudah diurai. Sunat kita dikasih rumput,
Kamboja itu ganjaran besar. Rasulullah SAW nyuruh itu pada uraian kemarin, dikasih rumput, bunga-bungaan dan terusnya. Itu rumput itu ganjaran besar. Kalau bisa jangan sampai mati rumput itu, karena selama masih hidup tasbihnya akan menjadi cahaya yang meringankan juga besar. Kasih pohon-pohonan begitu, enggak apa-apa. Kasih rumput boleh begitu, dan sunat hukumnya. Allah alam. Ayo baik fidyah itu pada materi waktu kita baru-baru dikubur tuh. Baru-baru kubur, baru-baru wafat, sudah tercatat waktu dia wafat nih meninggal, maka ada kita beresin hutang-hutang mayit, baik hutang kepada Allah maupun hutang kepada sesama. Hutang kepada Allah kalau dia wajib haji, dientar-entar meninggal, badalin, pisahin duitnya sebelum ngomong warisan. Pokoknya ketika orang itu meninggal dunia, seluruh asetnya dia sampai sempaknya namanya tirkah. Seluruh hartanya orang itu namanya tirkah. Prosesnya ada 5, saya singkat 4. Ada 5. Yang satu ta'alluqul mal, ini zakat, ini jarang ada dah. Saya potong satu, yang umum aja. Ketika orang mati, pertama ta'alluqud duyun, harta utang. Utang sama warung berapa, utang sama ini, beresin dulu. Karena kalau belum beres, ruhnya nggak bakal kumpul pada tempat orang baik. Kalau masih punya utang, beresin utang. Sama orang-orang, sama Allah juga, wajib haji nggak, wajib potong. Kemudian punya utang puasa Ramadan nggak waktu hidupnya, belum puasa banyak, belum dikodoin banyak, pada akhirnya dia meninggal, udah belum? Oh belum. Jadi ini namanya utang sama Allah. Maka dia punya utang puasa, tanya berapa? Yo baba sih baru insaf baru kemarin, kecilnya kagak. Bahaya ini. Sebulan nggak puasa umpama sehari semut, berarti seliter dah, biar gampang sekilo. Semut tuh 5/6 liter percisnya, biar gampang sekilo, lebihin dikit dah, sekilo. Jadi 30 kilo fidyahin. Ini bukan dari harta anak, aset orang tuamu, hartanya si mayit, potong dulu fidyah. Berapa dia ninggalin puasa, berapa tahun dia, hitung. Itu namanya fidyah. Udah beres nih fidyah nih, dikasihnya sama siapa? Sama fakir miskin. Kalau bukan fakir miskin gak jadi. Fidyahnya ditaruh di masjid, yang ngambil orang kaya-kaya kagak jadi. Yang miskin cuma 3 doang, yang jadi 3 dari sekian banyak. Pokoknya fakir miskin doang. Beda dengan zakat, aturannya begitu. Sesudah ini utang, kedua adalah wasiat. Ada nggak wasiat almarhum? Ono tanah yang ada di Parung buat Masjid Al-Fat, namanya wasiat. Kalau ada, potong wasiat. Sisanya masih ada juga duitnya. Yang ketiga, tajhiz, upacara kematian, biaya kematian, biaya penguburan, biaya mandiin. Kalau biaya potong. Kalau masih nyisa baru disebut warisan. Kalau ada sisa, ada orang ninggalin duit 1 miliar, banyak apa dikit ya? Banyak. Utangnya 1 miliar, kagak ada warisannya, kagak ada, kan habis. Begitu itu begitu. Jadi fidyah tuh begitu. Fidyah mah fakir miskin doang. Walladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang tidak kuat puasa, udah tua renta umpamanya, kata Allah, nggak kuat puasa Ramadan, udah berfidyah aja. Apa? Beras
makanan pokok yang diberikan kepada orang miskin dan orang fakir. Selebih ini nggak boleh, nggak jadi. Itu begitu aturannya. Wallahu a'lam. Iya. Terima kasih. Iya. Bagaimana warisan ini? Sesudah orang tua meninggal ini berapa lama? Di hari ketujuh dibicarakan tentang kedudukan hukum waris. Panggil tokoh yang ada di daerahnya, tanya. Walaupun kita ngerti, jangan kita ngerti, panggil aja tokoh. Karena bakal ada intrik-intrik. Enggak keluarga kiai, enggak ustadz, enggak orang biasa. Kalau udah duit bisa ribut, betul enggak? Begitu. Maka ini 7 hari nih. Ini biar gampang nih, malam-malam ke-7 gitu ya. Besok pagi kumpulin semua. Ini di 7 nih. Kumpulin. Nanti bakal ada yang berkata, kuburan belum kering, udah ngomong warisan. Ini bikin penyakit yang ngomong begini. Ini bukan eksekusi. Kita harus pahami dulu, antara eksekusi, antara membicarakan warisan itu beda. Bedakan. Jadi nanti pagi-pagi atau biar gampang nih malam, udah malam ke-8. Kan kemarin udah tuh malam ke-7 ya. Biar gampang nih. Nih malam 8. Biar kalau ngomong besok pagi kan nanti besok pagi biar gampang aja. Nih malam nih, kumpul, duduk, baru bicara siapa yang meninggal. Nanti kiainya bakal begitu. Sebab calon ahli waris ada 15 kalau laki-laki. Perempuan ada 10, jadi jumlahnya 25. Calon, tahu nggak calon? Calon itu apa? Kembang. Kembang tuh bisa apa? Bisa rontok sebelum berbuah. Begitu. Ini calon. Siapa-siapa percisnya? Begitu. Ketahuan dah istri. Ada berapa itu istri? Atu. Oh atu. Baik. Anak ada berapa? Hitung. Oh, bapaknya masih hidup enggak? Bapaknya almarhum. Ibunya masih hidup enggak? Hidup. Bapak hidup, ibu hidup. Maka bapaknya dapat, ibunya dapat, istri dapat, anaknya yang laki sama perempuan dapat. Kalau kasusnya kayak begitu. Ntar diterangin berapa dia dapat. Udah ketahuan dah. Kasusnya kayak begitu pamannya. Bapak 1/6 kasih. Ibu 1/6. Ibu 1/6. Istri 1/8. Sisanya buat anak laki anak perempuan. Berarti 1/6 sama 1/8. KPK-nya 24. Anggap punya 24 miliar duitnya. Maka 4 miliar kasih bapak, 4 miliar kasih ibunya almarhum, 3 miliar kasih istri, 4, 4, 3 berapa tuh? Hah? 11 gitu ya. Sisanya buat anaknya perempuan bagi rame-rame. Kalau model kayak begitu. Nah sudah begitu baru kapan dieksekusi. Nah itu bicara lain. Eksekusi itu kapan diperper. Tahu nggak dieksekusi itu maksudnya? Dibagikannya. Ini teknis. Teknis. Dibagikannya. Mau hari ini boleh, artinya di hari ke-7 tuh. Mau nanti juga nggak apa-apa. Udah dah itu toko kita dibagi hasilnya aja. Atau anaknya mampus semua, udah dikontrakkan aja duitnya buat baba dulu. Yang penting kita udah tahu bahwa kita jatahnya sekian meter, sini sekian meter. Yang penting tahu dulu. Ini namanya disebut hari ke-7. Tahu dulu percisnya. Jangan sampai begini nih, biar gampang. Ini Masjid Al-Fat, rumah gitu, rumah kita nih, bareng-bareng dari bapak kita. Jangan sampai kata kita itu warisan baba gua. Padahal punya kita berapa meter doang gitu. Kayak orang ngorban sapi. Bang, bagaimana? Alhamdulillah tahun ini saya ngorban sapi. Padahal kagak, 1/7. Jangan begitu dong ngomongnya. Dosa. Kan 1/7 doang. Kalau ngorban sapi 1 ekor buat kita doang. Namanya ngorban. Nah, kalau kitanya 1/7, 1/7.
Begitu. Kata orang miskin, masih kurang 6/7 nih, belum ada seekor, begitu. Jadi biar jelas. Nah, rumah ini milik bersama, biar jelas bagian kita berapa. Biar jangan masing-masing ngakuin, itu warisan gue, itu warisan gue. Semuanya ngakuin gue, padahal punya dia berapa. Kalau udah ketahuan enak. Nih anggap rumah, punya kita cuma 20 meter, biar gampang. Setelah dihitung-hitung gitu. Nah, kalau mau minjam duit sama temen kita, gue minjam duit tuh borohnya ada 20 meter. Di situ tuh. Enggak lebih dari itu. Nantinya dolim. Kalau lebih. Begitu. Ini yang disebut dipernya itu. Dipernya itu. Ngebaginya mohon maaf, mau nanti kayak nggak apa-apa. Baginya. Itu begitu. Yang penting ketahuan duduk masalah faraid. Supaya masing-masing tahu jatah dia berapa. Dientar-entar kuburan belum kering. Begitu. Kuburan belum kering, entar aja. Ujungnya ribut. Entar ada yang nyekolahin sertifikatnya sekolah lagi. Kakaknya, adenya jadi ribut. Itu makin dientar-entar sampai nyak kita meninggal. Mak kita istrinya babak. Mak kita meninggal. Sampai sekarang kita udah cucu, tambah panjang masalahnya. Karena namanya penyakit itu enggak boleh didiemin. Makin didiemin, makin parah. Itulah kemudian faraid itu perlu dibedah. Panggil saja. Andai kita ngerti, enggak usah kita. Orang lain. Gitu. Kita ngerti, jangan. Nanti bakalnya yang ngono aja punya saya. Bapak juga udah wasiat itu buat saya tuh. Yang ini nih, yang ini. Kalau orang lain ributnya nih sama kiai kita, antara kita. Ada penengah yang netral, tidak memihak sana, tidak memihak sini. Ini jauh lebih jernih menyelesaikan persoalan. Tidak boleh didiemin. Bahas, tanya. Berapa lama waktu bagian warisan gitu? Karena ada warisan itu yang nempati itu nggak bagi-bagi saudaranya gitu nanti. Jadi berapa lama setelah meninggal? Iya. Iya, iya. Ini yang ditanya nih sama bapak kita ini. Dari tadi yang kami bahas ini. Jadi saya mau tanya lagi. Iya baik. Berapa lama? Iya 7 hari. 7 hari. Paling lama kan 7 hari. Paling cepat. Paling lama berapa tahun gitu kira-kira kesehatan? Enggak, makin lama makin jadi penyakit. Makin lama makin. Saya kasih bocoran. Bila Anda punya orang tua meninggal, ngimpi orang tuanya kedinginan, orang tuanya pakai cangcut doang di kuburnya, itu ada nggak beres warisannya. Dah, contoh yang gampang. Begitu. Ada rumahnya bocor, orang tuanya nggak ada gentengnya, kepanasan, nggak beres. Warisannya ini belum dibagi nih. Mesti begitu. Karena dia belum tenang dia. Kalau belum belum, dia masih nyangkut ya. Maka ini perlu. Begitu. Dibedah hukum warisnya itu perlu. Panggil kiai aja di lingkungan kita yang mengerti tentang ilmu faraid. Duduk. Ntar sama kiai pasti bakal diterangin kenapa Allah kasih kita rezeki. Ini bukan punya orang tua kita loh. Ini biar pada paham. Nanti si kiai bakal terangin. Ketika orang tua tuh meninggal, harta dia balik punya. Ini dibagi dari Allah, bukan dari orang tua. Biar syukur sama Allah. Begitu. Sama Allahnya kagak. Ini harus dipahami. Kenapa Allah kasih hikmah warisan? Kenapa ini, kenapa itu? Itu biasa kiai bakal terangin. Kalau bahasa kita orang ngaji, terangin begini. Itu normal. Itu kayak begitu, normal. Maka disitulah bakal pada protes ini, protes begini, nanti si kiai bakal menyelesaikan sebagai hakaman, sebagai pemutus, sebagai penengah, bakal jelas semuanya. Kalau enggak duduk masih sepihak. Saya aja kalau ditanya warisan, saya terakhirnya jawaban saya ini bisa benar bisa salah.
Saya selalu begitu terakhirnya. Bila pertanyaan Anda ini tidak menyimpang, jawabannya begini. Tapi kalau masih ada yang diumpetin, ini nggak benar nih, maka akan benar kalau udah duduk. Nanya doang agak boleh duduk. Ini nggak benar nih. Ketahuan bakal dari sana aja udah cukup. Begitu. Kenapa nih? Ada yang curang nih, begitu. Namanya orang pengen bagiannya, itu normal. Maka harus ada hakaman. Begitu. Jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Kalau bisa dijual kepada ahli waris, dijuallah kepada ahli waris. Artinya ahli waris itu begini. Ini kita ahli waris. Siapa yang punya nih? Harganya standar, berapa? Sekian. Saya punya, dia dapat bagiannya sekian. Begitu. Ya tinggal nambahin berapa? Punya kita. Kalau bisa dijual sama keluarga, jual sama itu begitu. Adabnya. Itu begitu, adabnya. Adabnya begitu. Itu kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Sudah ya? Baik. Kemudian daripada itu, ini kita orang ngaji janazah selesai. Saya mau bertanya, maksud saya, ini ngaji apa udahan ya? Jangan ya?